Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa dengan kami di program Bekal Pagi, Belajar Kebenaran Alkitab. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai perenungan kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih penyertaan-Mu yang luar biasa yang dapat kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, kami mau kembali dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan supaya kami dapat menerima berkat kami hari ini untuk menjadi bekal kami selama satu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai ayat 32. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucu-cucunya. Ayat 31. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan menjelaskan sesuatu hal atau menyampaikan berkat yang saya dapatkan dari perikop ini dan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini adalah masa ke masa bersama Tuhan. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai Abraham. Ya, Abram, pada teks ini, Abram dibesarkan di Ur Kasdim. Ur Kasdim merupakan kota penting di dunia pada masa itu. Para ahli arkeologi telah menemukan bukti sejarah tentang sebuah peradaban yang berkembang di kota itu pada masa Abram. Kota itu melakukan perdagangan dengan negara tetangganya, juga mempunyai perpustakaan yang sangat besar. Karena dibesarkan di Ur Kasdim, sangat memiliki kemungkinan yang besar jika Abram berpendidikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam teks ini ya, jika kita memperhatikan, jika kita membaca dari pasal-pasal sebelumnya, dijelaskan di situ bahwa misalnya ya, dijelaskan keturunan dari orang-orang yang ada pada masa itu, keturunan Adam dan anak-anaknya. Dijelaskan hanya ayahnya mempunyai anak laki-laki, disebutkan hanya satu. Lalu anak tersebut melahirkan lagi keturunan satu lagi. Dan seterusnya, semuanya hanya disebutkan satu-satu saja. Dan itu memiliki maksud bahwa mereka sebenarnya memiliki keluarga yang banyak atau keturunan yang banyak. Namun dari satu keturunan itulah yang menghasilkan garis keturunan yang menjadi rencana Allah atau penggenapan dari janji Allah mengenai Mesias yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita memperhatikan di dalam Kejadian pasal 11 ini tentang daftar keturunan Terah. Terah di situ dijelaskan bahwa ia mempunyai perikopnya sendiri untuk menjelaskan anak-anaknya. Bahkan Terah pun di situ juga dituliskan ia punya anak di usia keberapa, dia tinggal di mana, bahkan dia akan pergi kemana, dan di situ dijelaskan. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa keturunan Terah adalah
keturunan yang penting dan memiliki pengaruh yang besar. Kita dapat melihat bahwa Abraham, di sini masih disebutkan namanya adalah Abram. Baik Bapak Ibu Saudara, di sini dijelaskan bahwa Abram memiliki garis keturunan yang penting. Karena dari Abram akan memiliki keturunan yaitu Ishak, bawahnya lagi Yakub, 12 suku Israel, Raja Daud, lalu Yesus Kristus. Dan Nahor sendiri merupakan nenek dari Ribka, Kejadian 24 ayat 24, dan yang terakhir Lot, anak Haran, adalah nenek moyang dari bangsa Moab dan juga Amon. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita memperhatikan secara detail di sini mengenai perjalanan Terah. Nah, di ayat yang ke-31 dijelaskan, lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, Sarai dan menantunya istri Abraham. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Nah, dijelaskan di situ bahwa kemungkinan besar Allah sudah memerintahkan kepada mereka atau memberikan janji ya mengenai tanah yang akan diberikan. Dan itu masih sebuah tafsiran. Atau mungkin saja mereka ingin berpindah karena mereka memiliki keluarga yang sangat besar. Jadi mereka sedang melakukan perjalanan yang jauh untuk mencari tempat tinggal yang lebih luas lagi. Nah, seperti itu. Jadi pada saat ini jika kita memperhatikan masa ini di mana Abraham juga tinggal dengan ayahnya Terah di Haran ketika mereka ingin melakukan perjalanan ke tanah Kanaan. Namun mungkin bisa jadi karena Terah memiliki usia yang sudah lanjut, kira-kira sudah 205 tahun pada masa itu ketika mereka sedang melakukan perjalanan. Hal tersebut bisa jadi menghambat perjalanan mereka sehingga mereka harus berhenti sejenak dan tinggal di sana dalam waktu yang cukup lama. Nah, dalam waktu yang cukup lama mereka tinggal di sana, akhirnya Terah dipanggil oleh Tuhan. Terah meninggal dan akhirnya Abram melanjutkan perjalanan tersebut. Dia bersama istrinya dan juga keponakannya Lot dan juga setiap barang-barang yang dipunyainya, setiap orang-orang yang mereka temui, mungkin budak dan sebagainya, orang-orang yang bersama-sama dengan mereka, yang bekerja dengan mereka, mereka bawa semuanya itu ke tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah ya jika kita melihat masa di mana Tuhan sedang memanggil kita untuk keluar, tapi hal tersebut kita masih belum yakin hal itu benar terjadi atau tidak. Misalnya, panggilan Allah kepada Abram, kita bisa membacanya di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, di sini baru jelas panggilan Allah mengenai Abraham, di mana Allah ingin menjadikan Abram sebagai bapa dari semua orang, bapa dari semua orang percaya. Allah ingin memanggil Abram keluar dari bangsanya, dari negerinya sendiri, dari rumah bapaknya kepada negeri yang sudah dijanjikan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat kepada kehidupan kita sekarang, mungkin kehendak Allah bisa datang tidak langsung begitu ya, tapi bisa datang secara bertahap. Seperti halnya Allah yang memanggil Abram ke Kanaan, namun mereka harus melewati beberapa daerah dan berhenti di Haran dalam waktu yang cukup lama. Mereka tinggal di sana dan pada akhirnya Allah memanggil Abram untuk pergi ke tanah Kanaan ketika Terah, ayah Abram, sudah dipanggil Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa masa transisi atau masa di mana Abram bukan menunggu juga sih. Kita dapat melihat bahwa di mana masa ini bisa dibilang masa transisi ya. Ketika Abram tinggal di Haran. Abram tinggal di Haran merupakan masa transisi dan kita bisa melihat di kehidupan kita apakah ada masa di mana kita mengalami masa transisi tersebut atau masa penantian. Jika kita melihat ya dalam teks ini, ketika Allah memanggil Abram untuk keluar dari negerinya menuju tanah Kanaan,
Abram sempat tinggal bersama dengan orang tua dan keluarganya di Haran. Nah, hal tersebut bisa kita lihat sebagai masa transisi di mana Allah ingin mempersiapkan Abram untuk masuk ke negeri yang dijanjikan, namun mereka harus mengalami pemisahan terlebih dahulu dari keluarga besarnya, supaya Abram, orang yang dipanggil Tuhan, benar-benar hanya ia dan juga keluarganya atau istrinya saja untuk masuk ke tanah Kanaan. Memang Abram saat itu pergi bersama dengan Lot. Namun ketika berada di tanah Kanaan, Abram dan Lot pun juga mengalami pemisahan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita memperhatikan dengan kehidupan kita, apakah kita sekarang sedang mengalami masa transisi tersebut? Masa penantian, bisa dibilang masa penantian. Kita sedang menunggu ya sama Tuhan, kayak Tuhan, kok bisa begini ya sekarang yang saya alami begitu ya. Saya merasa seperti tidak ada perubahan, saya merasa kok di sini-sini terus, masih berada di titik yang sama, saya belum mengalami kemajuan, perubahan dan sebagainya. Sedangkan jika saya melihat teman-teman, saudara dan semua orang yang ada di sekitar saya, mereka sudah memiliki kemajuan dalam hidup mereka, mereka sudah mengalami perubahan dan sebagainya. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara, yang kita alami sekarang adalah masa di mana Tuhan mau membentuk kita untuk lebih sabar lagi. Kita berada di masa penantian tersebut. Kita menunggu apa yang menjadi maunya Tuhan, supaya kita juga introspeksi diri. Kita melihat apakah saya saat ini sudah siap jika Tuhan memberikan pekerjaan yang lebih besar, Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih besar, Tuhan memberikan pelayanan yang lebih besar. Apakah saya sudah siap? Nah, jika kita melihat kembali ke belakang, melihat diri kita, apakah kita sebenarnya siap untuk meninggalkan setiap hal yang menjadi kenyamanan kita? Kita meninggalkan setiap hal yang menjadi hal-hal yang bisa dibilang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bisa jadi hal tersebut Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk menuju tempat yang pelayanan yang lebih baik yang Tuhan percayakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika dalam masa penantian tersebut atau masa transisi ini kita melakukannya dengan sabar setiap kehendak Allah, maka kita akan lebih siap lagi ketika kita melakukan setiap pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan percayakan bagi kita untuk melayani Dia sebagaimana seharusnya yang Ia percayakan bagi kita. Jadi sesuai dengan tema yang saya berikan bagi kita semua, masa ke masa bersama dengan Tuhan. Dalam masa suka, duka, masa transisi, masa penantian maupun masa di mana Tuhan sudah mempercayakan kita di suatu tempat untuk kita kelola, untuk kita kembangkan, maka lakukan semua itu untuk Tuhan dan ingat bahwa Tuhan selalu dan senantiasa bersama dengan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, inilah perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan kami mau melanjutkan setiap aktivitas kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami terus bertanya kepadamu, terus menantikan apa yang menjadi kehendak-Mu, terus sabar Tuhan dalam melakukan dan melaksanakan kehidupan kami pada saat ini. Entah saat ini Tuhan yang kami rasakan, tempat kami tinggal sekarang, masa penantian, ataupun masa yang memang sudah Engkau tentukan bagi kami untuk kami jalani sepenuhnya sampai di mana Engkau menentukan akhir dari kehidupan kami. Tuhan, ajari kami untuk tetap sabar dalam setiap masa dalam kehidupan kami, supaya kami tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin.